manusia di sektor publik merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai negeri sipil maupun aparatur negara lainnya. Apa tujuan utama dari pembinaan SDM? Tujuan utama dari pembinaan SDM di sektor publik meliputi yang pertama, meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan. Dengan pembinaan yang tepat, pegawai sektor publik dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Lalu, apa ya manfaat melakukan pembinaan SDM? Hai, itu manfaat pembinaan sumber daya manusia. Di sini kami mengambil atau mengutip menurut Minor pada tahun 1996, yaitu pembinaan sumber daya manusia ini bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, dan juga pemimpin tim. Yang pertama ada manfaat bagi perusahaan, yaitu meningkatkan produktivitas, pelatihan yang tepat membuat karyawan lebih efektif dan efisien, menjamin tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan motivasi dan juga komitmen dari karyawan, dan memudahkan adaptasi perubahan di mana pelatihan membantu karyawan menghadapi perkembangan teknologi dan juga pasar. Yang kedua yaitu manfaat bagi karyawan sebagai pengembangan diri di mana meningkatkan keterampilan, peluang promosi dan juga penghasilan. Selanjutnya sebagai akses informasi dan juga keputusan di mana memahami visi organisasi dan lebih proaktif dan keterlibatan dalam organisasi untuk meningkatkan kepuasan kerja dan juga retensi karyawan. Yang ketiga yaitu manfaat bagi pemimpin tim, ada dukungan kepemimpinan untuk membangun tim yang solid dan juga profesional. Yang kedua yaitu meningkatkan reputasi, yaitu pemimpin yang peduli, dihormati dan juga memotivasi tim. Dan yang terakhir yaitu delegasi tugas efektif, yaitu di mana tim terlatih bekerja mandiri dan juga berkontribusi secara maksimal. Selanjutnya ada metode dan strategi pembinaan SDM. Apa saja metode dan strategi pembinaan SDM? Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembinaan SDM. Yang pertama adalah metode pelatihan dan pengembangan. Yang kedua ada metode pengembangan karir. Yang ketiga ada metode motivasi dan kesejahteraan karyawan. Keempat ada metode motivasi dan pengukuran kinerja di metode pengembangan soft skill. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam pembinaan SDM. Yang pertama pendekatan humanis. Yang kedua adalah penguatan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan yang inspiratif. Lalu yang keempat ada peningkatan disiplin dan etika kerja. Kelima ada pengembangan kompetensi sosial dan emosional. Yang keenam ada evaluasi dan monitoring kerja. Kemudian, apa sih yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan SDM? Hai. Jadi, keberhasilan pembinaan sumber daya manusia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan elemen-elemen yang dapat dikendalikan oleh organisasi dan berpengaruh langsung terhadap pengembangan SDM. Faktor-faktor internal ini meliputi yang pertama itu ada misi dan tujuan organisasi. Dengan adanya misi yang jelas dapat memberikan arah bagi organisasi dan memotivasi karyawan untuk berkontribusi secara optimal. Yang kedua yaitu ada strategi pencapaian tujuan. Strategi ini mencakup strategi rencana, sumber daya, dan prioritas untuk memastikan pengembangan SDM sejalan dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu ada sifat dan jenis pekerjaan. Organisasi perlu memahami karakteristik pekerjaan untuk merancang pelatihan yang sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada jenis teknologi yang digunakan. Jenis teknologi ini juga sangat berperan dalam faktor internal. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal dalam pembinaan sumber daya manusia mencakup elemen-elemen yang berada di luar kendali organisasi, tetapi dapat mempengaruhi cara organisasi mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. Faktor eksternal ini meliputi yang pertama yaitu ada kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu ada sosio-budaya masyarakat. Nilai dan budaya masyarakat mempengaruhi perilaku karyawan serta kebijakan organisasi. Yang terakhir yaitu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi mengubah kebutuhan keterampilan karyawan dan cara kerja organisasi. Organisasi harus mengikuti tren teknologi dan ilmu manajemen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM.
Bagaimana dengan tantangan dalam pembinaan SDM? Pembinaan sumber daya manusia atau SDM ini menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan juga keberhasilan program pengembangan. Adapun beberapa tantangan utamanya, yang pertama yaitu perubahan teknologi, di mana karyawan harus terus memperbaharui keterampilan agar dapat beradaptasi dengan teknologi baru. Yang kedua yaitu kekurangan keterampilan, di mana sulitnya menemukan kandidat dengan keahlian yang sesuai. Yang ketiga yaitu kualitas pendidikan, di mana variasi kualitas pendidikan antar daerah menyebabkan kesenjangan kompetensi, menuntut peningkatan fasilitas, tenaga pengajar, dan juga kurikulum. Yang keempat yaitu keterbatasan anggaran, di mana dana terbatas membatasi investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima yaitu rendahnya keterlibatan karyawan, di mana karyawan yang kurang terlibat cenderung tidak produktif, sehingga perlu program pembinaan yang lebih efektif. Hai! Di sini saya akan menjelaskan Lembaga Uji Kompetensi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP berperan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan pengakuan formal atas kompetensi individu. Ditunjuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, LSP melaksanakan sertifikasi berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia serta bertanggung jawab dalam pengembangan standar kompetensi, uji kompetensi, penerbitan sertifikat, dan verifikasi tempat uji kompetensi. Peran dan fungsi LSP dalam pembinaan sumber daya manusia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan standar kompetensi. LSP berperan dalam mengembangkan dan memperbaharui standar kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Yang kedua, pelaksanaan uji kompetensi. LSP menyelenggarakan uji kompetensi untuk menilai kemampuan dan keterampilan individu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penerbitan sertifikat kompetensi setelah lulus uji kompetensi. Individu akan menerima sertifikat kompetensi yang menjadi bukti bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diakui secara resmi. Keempat, verifikasi tempat uji kompetensi. LSP juga melakukan verifikasi terhadap tempat-tempat yang akan dijadikan lokasi uji kompetensi untuk memastikan bahwa fasilitas dan sumber daya yang ada memenuhi standar yang ditetapkan. Contoh dari lembaga sertifikasi profesi di Indonesia yang berfokus pada bidang manajemen sumber daya manusia adalah seperti Lembaga Sertifikasi Profesi MSDM Apindo yang mengkhususkan diri dalam sertifikasi profesi di sektor ketenagakerjaan. Bagaimana contoh implementasi pembinaan SDM? Hai, saya akan membahas studi kasus menarik dari BKD Provinsi Sumatera Barat dalam membina aparatur sipil negara atau ASN. Sebagai lembaga yang mengelola kepegawaian, BKD tidak hanya mengurus administrasi, tapi juga aktif dalam membina dan juga mengembangkan kapasitas ASN. Pertama, mereka rutin menganalisis kebutuhan pelatihan dengan survei dan juga wawancara. Kedua, ada pelatihan formal seperti teknis pengelolaan keuangan dan juga administrasi pemerintahan. Dan ketiga, pelatihan non-formal berupa olahraga, seminar motivasi, dan kegiatan keagamaan. Semuanya bertujuan untuk memperkuat semangat kebersamaan. Hasilnya, kinerja ASN meningkat, pelayanan publik pun menjadi lebih efisien, dan kepuasan masyarakat juga meningkat. Dari studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa pembinaan SDM itu sangat krusial dalam menciptakan birokrasi yang efektif. Semoga langkah BKD Sumatera Barat ini bisa jadi contoh yang baik untuk daerah-daerah lain di Indonesia.